belajar teks persuasif karena teks persuasif ini adalah salah satu jenis teks atau tulisan yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi pembacanya. Nah, pentingnya kita belajar teks persuasif ini misalnya nanti kalau kalian punya bisnis atau berwirausaha, kalian bisa menggunakan kalimat atau kata-kata yang baik dan benar dan bisa mempengaruhi rekan bisnis kalian untuk ikut berbisnis dengan kalian. Nah, sub-sub yang akan kita pelajari hari ini yaitu pengertian teks persuasif, struktur dari teks persuasif, ciri-ciri teks persuasif, kaidah kebahasaan teks persuasif, dan langkah-langkah dalam menyusun sebuah teks persuasif. Nah, oke, baik. Mari kita mulai dari yang pertama ya, yaitu pengertian dari teks persuasif. Jadi anak-anak, teks persuasif ini adalah salah satu tulisan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Maksudnya begini, misalnya ada satu teks persuasif, misalnya melarang jangan merokok. Merokok itu membahayakan, itu termasuk dalam contoh teks persuasif. Mengapa demikian? Supaya pembacanya bisa mengikuti apa yang kita sampaikan, kita berikan data dan berikan fakta hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal negatif yang berkaitan dengan merokok. Misalnya merokok itu dapat menyebabkan kanker, menyebabkan banyaklah hal-hal negatif pengkonsumsi rokok. Jadi itu ya pengertian dari teks persuasif. Nah, teks persuasif ini berisi ajakan atau bujukan kepada seseorang atau pembaca agar terdorong melakukan atau mengikuti harapan dan keinginan penulis. Misalnya, patuhi protokol kesehatan, patuhi protokol 3M. Nah, itu contoh-contoh kata-kata bujukannya. Nah, kita lanjut ke bagian struktur teks persuasif. Struktur teks persuasif itu ada 4, yaitu yang pertama pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Apa itu pengenalan isu? Jadi anak-anak, pengenalan isu adalah di sini penulis akan memberikan dan menyampaikan pengantar mengenai masalah yang menjadi dasar dari tulisan atau topik pembicaraannya. Yang kedua, rangkaian argumen. Apa itu rangkaian argumen? Rangkaian argumen itu anak-anak, setelah penulis menjelaskan mengenai isu yang akan dibicarakan, lalu penulis harus memberikan pendapat atau argumen terkait dengan isu tersebut. Untuk lebih meyakinkan pembaca, penulis cari fakta-fakta yang dapat memperkuat argumen-argumennya. Yang ketiga yaitu struktur pernyataan ajakan. Nah, anak-anak, pernyataan ajakan ini berisi dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, penegasan kembali. Penegasan kembali ini anak-anak berisi pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dapat ditandai dengan kata demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri teks persuasi ya. Ciri-ciri teks persuasi ini ada 3. Yang pertama, berisi data dan fakta. Yang kedua, meyakinkan pembaca. Dan yang ketiga, berisi kata-kata ajakan. Nah, berisi data dan fakta ini, hal ini dikarenakan tujuan utama dari teks persuasif adalah untuk mempengaruhi pembaca. Sebab itu, teks persuasif memiliki alasan-alasan yang kuat, disertai dengan data dan fakta. Misalnya tadi itu, contohnya teks persuasifnya itu patuhi protokol kesehatan. Faktanya itu jika kita tidak mematuhi protokol kesehatan, banyak sekali kejadian adanya peningkatan pandemi, adanya peningkatan COVID. Nah, itu contoh faktanya. Lalu meyakinkan pembaca. Meyakinkan pembaca ini anak-anak, yaitu teks persuasif berusaha meyakinkan pembaca untuk mempercayai apa yang ditulis oleh penulis. Dan yang ketiga, berisi kata-kata ajakan. Teks persuasif banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo pakai masker, mari lakukanlah, dan lain-lain. Lalu
kita lanjut ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini ada 6, yaitu yang pertama menggunakan kata bujukan, menggunakan kata kerja imperatif, menggunakan kata kerja teknis, menggunakan kata penghubung argumentatif, menggunakan kata perujukan, dan firmamental. Nanti Ibu berikan materinya ya untuk penjelasannya. Lalu kita lanjut ke langkah-langkah menulis teks persuasif. Ini yang penting kalian ketahui, yaitu yang pertama, kalian harus tentukan temanya dulu untuk topik karangan kalian, untuk topik teks persuasif kalian. Misalnya kalian tentukan tema kesehatan atau tema pendidikan dan masih banyak tema-tema lainnya. Yang kedua, kalian menentukan tujuan. Setelah kalian menentukan temanya, kalian tentukan tujuan. Kalian menentukan tujuan yang mendasari peristiwa atau masalah yang diceritakan. Dan yang ketiga, mengumpulkan data. Setelah kalian tentukan temanya, lalu kalian tentukan tujuan, lalu kalian mengumpulkan data-datanya. Data-data yang mendukung keseluruhan cerita diperoleh dari pengalaman kalian atau hasil pengamatan kalian di lapangan. Dan yang keempat, membuat kerangka karangan. Kerangka karangan dapat disusun berdasarkan urutan peristiwa, waktu, atau sebab akibat. Lalu yang berikut, mengembangkan kerangka karangan kalian. Setelah kalian membuat kerangka kalian, lalu kalian kembangkan kerangka tersebut. Yang berikut, nah itu saja. Ada 6 langkahnya dalam menulis teks persuasif. Nah, di sini ada contoh teks persuasif. Nanti Ibu berikan kepada kalian contohnya. Ini contohnya, contoh kebiasaan, contoh teks persuasifnya yaitu kebiasaan mencuci tangan. Kebiasaan mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengenakan masker harus dilakukan pada masa kenormalan baru. Kebiasaan baru ini menjaga kita dan orang-orang sekitar kita agar terhindar dari berbagai virus jahat, khususnya COVID-19. Marilah kita mengutamakan kesehatan serta selalu memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Nah, mengapa teks ini disebut sebagai teks persuasif? Karena ada kata marilah. Di sini penulis mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Nah, tujuannya yaitu untuk terhindar dari berbagai virus jahat, khususnya COVID-19. Oke, kita lanjut. Nah, oke anak-anak, setelah kalian memahami dari pengertian teks persuasif, dari ciri-cirinya, dari strukturnya, dari kaidah kebahasaannya, dan Ibu sudah berikan tadi contohnya. Nah, di sini Ibu akan menyuruh kalian membuat kelompok 4-5 orang. Lalu Ibu akan berikan contoh teks persuasifnya. Setelah memberikan contoh, kalian analisis berdasarkan kaidah kebahasaan dan berdasarkan struktur dari teks persuasif. Terima kasih teman-teman.